Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melanjutkan kembali kajian tafsir di sore hari ini. Nah, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi yang akan menjadi orang yang memberikan syafaat uzma di hari kiamat nanti. Dengan mengikuti jalan beliau, kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dari beliau juga insya Allah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Lail dan kita telah menyelesaikannya. Kemudian insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan di surah Ad-Duha surah Ad-Duha insya Allah. Nah, dan kita akan mulai dari muqaddimah surah Ad-Duha ini. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir surat Ad-Duha, kita perhatikan terlebih dahulu muqaddimah. Di sini sebenarnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat yang berkaitan tentang surah Ad-Duha. Namun dari beberapa riwayat ini ternyata sanad atau silsilah perawinya itu ada yang dhaif dan juga ada yang dimungkarkan diingkari. Nah. Baik, adapun surah Ad-Duha, ikhwan dan akhwat sekalian, surah Ad-Duha termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, kemudian di sini ada riwayat dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Bazza al-Muqri, dia meriwayatkan sampai kepada Ubay bin Ka'ab, sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, memang Ubay bin Ka'ab itu terkenal dengan ahli tafsir termasuk atau termasuk qari dari para sahabat radhiyallahu an. Nah, kemudian beliau pernah menyuruh jadi Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwasanya beliau Ibnu Abbas itu membacakan surah ini di depan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ketika selesai sampai akhir dari surah ini, Ubay bin Ka'ab menyuruh Ibnu Abbas untuk melakukan itu. Maksudnya apa? Untuk bertakbir untuk bertakbir. Kemudian Ubay itu menyampaikan hal demikian, bahwa beliau juga pernah membacakan di depan Rasulullah SAW surah Ad-Duha. Ketika selesai membaca surah Ad-Duha, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk melakukan hal itu atau untuk bertakbir. Nah, jadi di riwayat ini ada yang mendhaifkan atau melemahkan riwayatnya, yaitu Abu Hatim Ar-Razi melemahkan riwayat ini. Nah, dan beliau tidak mau membawakan hadis ini, kata Abu Hatim Ar-Razi. Nah, di riwayat yang lain disebutkan juga dan ini itu sama ada yang mendhaifkannya juga. Nah, intinya di riwayat yang lain ini bahwa para ahli para hufad atau para qurra atau hufad, mereka itu
apa namanya, mereka munasabati takbir, ya, mereka sepakat tentang adanya takbir min awal surat duha, dari pertama kali surat ad-duha. Nah, jadi menurut mereka, ya, para ahli Al-Qur'an, ya, para qurra atau para hufad, ya, bahwasanya eh, lama ta'akhkharal wahyu, ketika Nabi SAW itu eh, telat, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ini jadi ada waktu yang jedanya lama, ya, jedanya lama, tidak turun pada Nabi SAW wahyu. Nah, kemudian ketika waktu itu apa namanya telat, ya, telat dari turunnya wahyu dari Rasulullah SAW itu, wafat taratil kalmudah, dan Nabi Nabi SAW itu merasakan, ya, waktu yang lumayan, cukup lumayan panjang nggak diturunkan wahyu pada waktu tersebut. Ya, kemudian setelah itu ja'a al-malak, ya, lalu ada malaikat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'auha ilaihi ad-duha, kemudian mewahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surah ad-duha, dan walaili idza saja, sampai, ya, terakhir, sampai akhir surat. Nah, namun lagi-lagi, ya, tadi di riwayat yang kedua ini bahwa ya, bahwa sanadnya dihukumi tidak masih tidak sahih, tidak juga dhaif, tapi, ya, dalam hal sanadnya di riwayat kedua ini tidak disahihkan atau tidak didhaifkan. Ya, jadi seperti kalau tidak disahihkan, tidak didhaifkan, itu seperti cerita-cerita Israiliyat, ya, cerita-cerita orang Israiliyat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kisah-kisah mereka pun tidak dibenarkan dan tidak dilemahkan. Nah, ya, kemudian kita masuk ke tafsirnya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, silakan disimak. Nah, kita baca, ya, Ana baca, Pak Zaki sudah ada belum? Pak Zaki sudah Hadir, Ustaz. hadir. Nah, bisa diikuti, ya, Pak, baca surah Ad-Du'a, insyaallah. Ya, insya Allah, Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى Wadduha والليل إذا سجى wallaili iza saja. ما ودعك ربك وما قلى Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. ألم يجدك يتيما فآوى Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى Wa wajadaka dolan fahada. ووجدك عائلا فأغنى Wa wajadaka ailan fa'akna. فأما اليتيم فلا تقهر Fa'ammal yatima fala taqhar. وأما السائل فلا تنهر Wa amma syaila fala tanhar.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, ya syukran. Jazakallahu khairan ya, atas bacaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di surah Ad-Duha ini ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Ad-Duha kan salah satu dari nama waktu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah di sini dengan waktu duha. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, beliau membawakan riwayat langsung dari Imam Ahmad ya. Qala al-Imam Ahmad berkata, ya beliau Imam Ahmad membawakan perawi-perawi ini atau silsilah perawinya sampai kepada Jundub. Ya, Jundub itu salah satu sahabat Nabi SAW. Ya, saya mendengar Jundub berkata, ya, apa yang dikatakan Jundub? Ya, kata beliau, istakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam falam yakum lailatan aw lailataini. Ya, jadi Nabi pernah mengeluhkan ya, Nabi pernah mengeluh kepada Allah ya tentang beliau mengeluh pada satu atau dua malam ya. Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu atau dua malam. Nah, kemudian fa'atatim ra'atun faqalat ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Kemudian datanglah seseorang perempuan. Ya, datang seorang perempuan lalu berkata kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakannya? Kata perempuan tadi, ya Muhammad, saya tidak melihat syaitanmu kecuali telah meninggalkanmu. Masya Allah ya, ini ucapannya benar-benar keji. Ya, kata wanita tadi, wahai Muhammad, sungguhnya ya saya tidak melihat syaitan kamu. Ya maksudnya ini bisa diungkapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali telah meninggalkanmu. Nah, ini ucapan yang sangat keji ya, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya syaitan itu ya robnya Allah Subhanahu wa taala, robnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu turunlah ya Allah menurunkan azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja. Selang beberapa lama setelah wanita itu mengatakan hal yang keji tadi, maka Allah turunkan wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam idza saja, apabila sudah hilang atau sudah meliputinya ya. Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Rabb kamu, ya Rabbmu itu tidak meninggalkanmu, juga tidak murka. Ya jadi tadi perempuan tadi mengira Allah itu meninggalkan Nabi Muhammad karena murka. Maka di sini dijelaskan ma wadda'aka, ya sungguh Allah tidak meninggalkanmu. Rabbuka, Rabbmu, wa ma qala, dan dia juga tidak marah, tidak murka. Nah, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian juga ada di riwayat lain ya. Di riwayat lain dari Al-Aswad bin Qais ya. Aswad bin Qais itu mendengar dari Jundub juga. Dari Jundub juga. Ia berkata, Abta'a Jibril ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al-musyrikun uddi'a Muhammad rabbahna. Ya, uddi'a Muhammad rabbuhuna. Jadi dari Jundub juga ia berkata, kata beliau, malaikat Jibril itu memperlambat turunnya wahyu, atau dia menjadi lambat turunnya wahyu. Kemudian ya orang-orang musyrik mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabb-nya.
Muhammad telah ditinggalkan oleh Robnya. Nah, kemudian Allah setelah itu menurunkan kepada Muhammad wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila sudah menyelimuti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak pula murka kepadanya. Nah, kemudian di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, beliau juga membawakan riwayat sampai ke sahabat bahwasannya ia mendengar Jundub, ya. Jundub pernah berkata, ya, Rumiya Rasulullah SAW bihajar fi usbu'ih. Ya, jadi Nabi SAW pernah dilempar oleh batu di salah satu jarinya, usbu', ya, jatuh jarinya. Faqala hal anti illa isbun damiti wa fi sabilillahi ma laqiti, ya. Kemudian ketika beliau merasakan, ya, ada sesuatu di jarinya setelah dilempar, maka beliau Nabi SAW berkata, ya, tidaklah engkau, atau apakah engkau kecuali sebuah jari, ya, sebuah jari yang berdarah, dan engkau akan bertemu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau akan bertemu Allah di jalannya. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan ikhwah dan akhwat sekalian di halaman berikutnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa riwayat juga. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW itu tinggal 2 malam atau 3, dan beliau tidak bangun, maksudnya tidak ini, ya, tidak berani untuk keluar, tidak berani untuk bangun, ya, ke orang-orang. Maka ini ada kisah lain, ya, dari kisah yang sebelumnya. Ada seorang perempuan yang mengatakan ma'ara syaitanak illa qad tarakaka. Ya, ngomong perempuan tadi seperti yang sudah disebutkan, bahwa saya tidak melihat syaitan kamu, maksudnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ya, mereka menyebutnya seperti itu, ya, kecuali telah meninggalkanmu. Maka Allah menurunkan ad-duha wal laili idza saja sampai akhir. Nah, kemudian, ya, dikatakan bahwa yang mengatakan itu, yang mengejek itu adalah Ummu Jamil. Ya, jadi perempuan yang ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan Allah itu sebagai apa? Sebagai syaitan, ya, kata Ummu Jamil. Ya, ini Ummu Jamil adalah istri daripada Abu Lahab, ya. Ucapannya sangat keji kepada beliau. Nah, kemudian di riwayat lain, ya, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, dari Khadijah, ia berkata, ya, dari Shaddad, ya, dari Abdullah bin Shaddad, bahwa Khadijah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ara rabbaka illa qad, ya, ma'ara rabbaka illa qad qalaka. Ya. Jadi riwayat dari Khadijah yang pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aku tidak melihat Rabbmu kecuali telah murka kepadamu. Ya, ini juga nanti riwayatnya adalah riwayat yang mursal, ya, riwayat yang lemah sekali. Nah, lalu Allah turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini riwayatnya juga lemah sekali. Nah, ya, kemudian di riwayat lain, ya, di riwayat lain juga dari Khadijah juga, ya, sesungguhnya aku melihat Rabbmu itu telah meninggal atau telah murka kepadamu, mimma nara min jaza'i, dari, ya, apa yang kami lihat dari ketakutanmu. Lalu turunlah ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, namun tadi di riwayat ini tadi yang dijelaskan adanya Khadijah, itu
itu riwayatnya mursal, hadisnya mursal atau lemah sekali ya. Nah, kemudian di riwayat lain juga ya atau disebutkan juga bahwasanya ya ini dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW itu diturunkan kepadanya Al-Quran, maka abta'a anhu Jibril ayyaman fataghayyara bidzalik ya. Maka kemudian Jibril ini memperlambat geraknya sehingga bisa terlambat beberapa hari. Maka setelah itu fataghayyara bidzalik maka berubahlah ya. Maka berubahlah karena hal itu tadi muka ya atau fisiknya, berubahlah fisiknya. Kemudian faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata wadda'ahu rabbuhu wa qala. Ya kata orang-orang musyrik, sungguh Rabb-nya telah meninggalkannya dan telah murka kepadanya. Lalu turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, dan ini adalah bentuk dari sumpah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Naam, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di sini arti ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka wa ma qala wa ma abghadak. Ya, arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala artinya itu tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu ya. Ay ma tarakak atau tidaklah meninggalkanmu. Wa ma qala dan tidak pula marah atau tidak pula murka kepadamu. Jadi Rabbmu tidak murka kepadamu. Nah, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik daripada negeri dunia. Al-ula di sini artinya dunia. Ya, negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia. Nah, al-dar atau lid-dar al-akhiratu khairul laka min hadhihi dar. Jadi negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri ini atau negeri dunia ya. Negeri dunia. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula itu adalah negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia. Naam. Ya, kemudian walihada ya karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azhadun nas fid dunya ya. Karena ayat inilah, karena banyak sekali ayat-ayat yang ya berkaitan tentang itu yang memperingatkan kita atau mengingatkan kita bahwa negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia. Makanya Nabi SAW menjadi orang yang paling zuhud terhadap dunia, ya paling azhadan nas fid dunia, paling zuhud terhadap dunia. Wa'azamahum laha itrahan, dan Nabi ya adalah orang yang paling besar mengesampingkan dunia, ya atau dia itu tidak mengejar dunia mengejar terlalu ya berlebihan dunia, juga tidak pernah memfokuskan dirinya untuk mendapatkan dunia. Nah, ya. Dan ini bisa kita dapatkan dari sirah-sirah Nabi kalau mau membacanya. Ya, bisa didapatkan dari sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak heran ketika Nabi SAW di akhir hayatnya itu diberikan pilihan.
ya diberikan pilihan oleh malaikat Jibril ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala antara hidup kekal di dunia atau antara ya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi di akhir hayatnya itu diberi pilihan itu. Diberi pilihan akan diperpanjang hidupnya ya di dunia sampai akhir ya, kemudian di surga ya, atau antara kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beliau pilih apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang rendah ini. Ya, jadi Nabi dengan dengan perilaku beliau, dengan pengamalan beliau ketika diberikan pilihan dalam waktu sakit beliau ya, di dalam waktu sakit beliau oleh malaikat Jibril antara hidup lebih panjang atau kekal di dunia, maksudnya sampai hari kiamat hidup atau kembali kepada Allah, maka Nabi SAW memilih untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Nabi pernah ittaja'a Rasulullah SAW ala hasir ya. Nabi pernah berbaring di atas tikar. Nabi pernah berbaring di atas tikar, fa'athara fi janbih, maka tikar itu menyebabkan memberikan bekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau tidur di tikar, ya lama-lama akan ada bekas ya. Kalau di tangan akan bergerigi seperti bentuk tikernya kan. Nabi pun demikian, pernah melakukan itu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ja'altu amsahu janbaihi ya. Kata Ibnu Mas'ud, ketika Nabi bangun, aku aku memegang bekas dari tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam di pinggirannya. Lalu aku berkata, ya, lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, ala azantana hatta nabsutalaka alal hasir syai'an." Ya, mengapa engkau tidak memperbolehkan aku, tidak mengizinkan kepada aku untuk membawakan sesuatu ya, diletakkan di atas tikar sehingga ya itu bisa digunakan untuk engkau berbaring ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah ya hubunganku dengan dunia ini. Innama masali masalud dunya, sesungguhnya perumpamaan antara aku dan antara dunia karokibin, seperti pengendara, seperti musafir, dhalla tahta syajaratin, yang sedang berteduh di bawah pohon, tsumma raha, kemudian beliau istirahat, watarakaha, dan selanjutnya dia akan tinggalkan ya. Jadi Nabi sudah sangat jelas di sini di riwayat Tirmidzi ini ya, bahwasanya Nabi pernah memperumpamakan dirinya dengan dunia ya, untuk dijadikan sebagai pelajaran buat umatnya. Jadi kata Nabi, ya apalah untungnya bagiku ya, apalah hubunganku dengan dunia ini. Sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan dunia itu seperti seorang pengendara. Ya, kita tahu kalau kita itu merenungi, memahami, kemudian meyakini bahwa itu ya semua yang hidup di dunia itu seperti pengendara, maka dia tidak akan goyah oleh dunia. Ya, seperti pengendara yang sedang berteduh atau istirahat di bawah pohon. Kalau kita bisa menghayati orang musafir, pengendara, atau orang dalam perjalanan, bagaimana dia akan berlaku ya, bagaimana dia akan memperlakukan ya kalau sedang singgah di bawah pohon
Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan mencari harta sebanyak-banyaknya, membuat rumah di situ, atau mencari dunia yang paling banyak di situ? Enggak. Ya, kalau kita tahu hakikat bahwasanya orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan itu ketika dia istirahat pasti akan meninggalkan tempat istirahat itu. Dia tidak akan memperkaya di situ, dia tidak akan membangun istana di situ, dia tidak akan mencari dunia yang sebanyak-banyaknya di situ. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tujuannya itu bukan dunia, tapi tujuannya akhirat. Ya, yang ujungnya sumaraha, dia hanya singgah, istirahat doang sebentar. Bisa karena ya qadaul hajat, ya buang air, bisa karena ingin rebahan sebentar, ya bisa ingin makan dan sebagainya. Watarokaha, ya kemudian dia akan meninggalkannya. Itu sebuah kepastian bahwa seseorang yang hidup di dunia itu ibarat atau sebagai seorang musafir yang pasti akan meninggalkannya. Dan orang musafir kalau singgah di suatu tempat, ya jadi orang hamba itu sedang menuju ke akhirat. Nah, singgahnya di dunia, ya di bawah pohon itu maksudnya diibaratkan seperti dunia, ya dia itu lagi menuju ke akhirat dan singgah di dunia. Ya kalau di sini Nabi itu seperti orang pengendara, ya atau orang musafir lagi singgah di bawah pohon. Nah, bawah pohon ini maksudnya diperumpamakan seperti dunia, ya dia kalau tahu sedang singgah di bawah pohon pasti dia tidak akan lama-lama. Dia kalau tahu bahwa dunia ini adalah tempat singgah, pasti dia tidak akan berlebih-lebihan ngejar harta dunia dan sebagainya. Nah, ya ini adalah riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh beliau, yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, dan dijadikan sebagai salah satu bentuk pengingat kita semuanya, ikhwah dan akhwat. Kemudian, ya selanjutnya firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan sesungguhnya Rabb kalian akan memberikan kenikmatan kepada kalian, fatardo, lalu kalian ridho dengan pemberian itu. Ya maksudnya fidaril akhirah yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi. Jadi nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada umat-umatnya sesuatu yang diridhoi sampai umatnya itu meridhoinya. Nah, wa fi ma a'addahu lahu minal karamah, dan Allah sudah menyiapkan untuknya dari kemuliaan. Wa min jumlatihi nahrul kautsar, dan termasuk dari kemuliaan itu adalah Allah memberikan kepada nabinya nahrul kautsar atau sungai al-kautsar. Sungai al-kautsar yang dua sisinya itu ada kibabul lu'lu, ya. Jadi ada kibab, ya. Kibab itu kubah itu apa? Ya yang di atas masjid biasanya namanya kubah, ya, kibab, ya. Ada menara, ya, kubah menara dari lu'lu, dari berlian atau dari batu-batu yang permata dan sebagainya. Nah, al-mujawwaf watinuhu misyah. Jadi ada kubah, ya. Ada kubah yang berongga dan kemudian tanahnya dari misk, dari misk. Ya, seperti nanti yang akan dijelaskan insyaallah. Jadi itu akan didapatkan oleh umat yang dia bisa, ya, menjaga dirinya dari dunia ini, dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berharga. Nah, ya kemudian juga dari riwayat Ali bin Abdullah bin Abbas, ya dari bapaknya, ya maksudnya Abbas, ia berkata, aradu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuhun ala ummatihi min ba'di kanzan, ya. Jadi ditampakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sesuatu yang akan terbuka oleh umatnya, ya, dari setelah Nabi meninggal, kanzan, perbendaharaan demi perbendaharaan. Jadi
akan dibukakan untuk umat Nabi perbendaharaan dunia ya. Jadi benar-benar akan diuji oleh dunia. Fasurra bidzalik, kemudian bahagialah orang yang mendengarnya. Fa'anzalallahu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kemudian Allah turunkan ayat yang bunyinya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh Allah akan memberikan kamu sehingga kamu ridho kepadanya. Fa'atahu fil jannah alfa qasrin ya. Allah akan memberikan untuknya alfa qasrin ya, 1000 istana qasrin. 1000 itu hitungan dulu ya, ikhwan dan akhwat. Jadi dulu nggak ada 1 juta ya, di bilangan di zaman Nabi SAW itu nggak ada 1 juta, makanya alf ya, 1000 artinya 1 juta ya. Allah akan memberikan di surga nanti 1 juta istana. Fi kulli qasrin ma yanbahi lahu minal azwaji wal khadam. Di dalam satu istananya ya tentu akan diberikan dari pasangan-pasangan dan dari pembantu. Ya, jadi itulah orang yang akan mendapatkan ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya kemudian kita lanjutkan wa hadza isnadun sahih. Ya, dan sanad hadis ini adalah sahih dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, sanadnya sahih dari Ibnu Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Ya, Nabi pernah bersabda, ya tidak akan masuk ke dalam neraka ya satu orang dari ahli bait ya atau dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yadkhula ahadun ya, seorang dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam neraka ya. Nah, kemudian di riwayat lain juga dijelaskan bahwa inna ahla baitin ya, sesungguhnya kami adalah ahlul bait. Ihtarahullahu lanal akhirah. Allah telah memilihkan untuk kita negeri akhirat. Jadi kita adalah ahlul bait. Allah telah memilihkan untuk kita negeri akhirat. Ala dunya, di atas dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ini adalah arti dari firman Allah, ya sungguh Allah akan memberikan kepadamu, ya sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu dan kemudian kamu ridho kepadanya. Nah, ya kemudian Allah Ta'ala yu'addidu ni'amahu ala abdiyah. Allah menghitung-hitung nikmatnya kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam yajid kayatiman fa'awa. Nah, ini termasuk yang dihitung oleh Allah. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah sesungguhnya Allah dulu menemukan kamu dalam keadaan yatim fa'awa, lalu Allah ya memberikan pengasuhan terhadapmu. Nah, ya kenapa demikian ya, karena memang seperti itu ya hakikatnya atau kenyataannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal ya ditinggalkan ayahnya, sedangkan beliau masih dalam perut ibunya ya, masih dalam perut ibunya. Kemudian ketika ibunya setelah melahirkan ya selang diasuh oleh ibunya itu hanya sekitar 6 tahun ya, hanya sekitar 6 tahun. Kemudian setelah 6 tahun ibunya meninggal, maka Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya dulu, diasuh oleh Abdul Muthalib ya sampai umurnya 8 tahun ya, oleh Abdul Muthalib diasuh sampai umur 8 tahun. Kemudian Abdul Muthalib meninggal. Setelah itu ya diasuh oleh Abu Thalib atau pamannya sampai ya besar, sampai dewasa, sehingga beliau pun mendukung dan membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya beliau belum sempat masuk ke dalam Islam sampai akhir wafatnya. Nah, ya makanya di sini disebutkan
Alam yajidka, bukankah Allah dahulu menemukan kamu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Allah mengasuh kamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kemudian kemudian di sini di sini ada riwayat lain yang menjelaskan makna tentang alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Ada yang menceritakan bahwasanya Nabi ketika di Mekah itu ketika dari kecil sebelum kenabian kemudian sampai kenabian itu Nabi mendapatkan perlakuan yang jelek dari orang-orang Quraisy, terutama setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diusir oleh kaum Quraisy sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Lalu Nabi diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksaan orang-orang kafir Quraisy di Madinah sehingga beliau bisa tinggal di Madinah. Nah, ini salah satu makna juga. Ya, kemudian juga ada makna yang lain bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka memberikan perlindungan dan menolongnya. Ya, maksudnya orang-orang Ansor. Mereka memberikan perlindungan dan menolongnya. Wahatu wa qatalu baina yadayhi radhiyallahu anhum ajma'in Dan kemudian mereka mereka berada di sekitarnya dan mereka juga ikut berperang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Nah, kemudian di ayat berikutnya wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatkanmu dahulu dalam keadaan tersesat, fahada. Lalu Allah memberikan hidayah. Nah, apakah Nabi memang dahulunya tersesat? Maka di sini tafsirannya adalah dan seperti itu juga Allah mewahyukan kepadamu roham min amrina, roh dari perkara kami. Ma kunta tadri mal kitab, dahulu kamu tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Jadi sebelum Nabi diutus, Nabi itu nggak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan untuknya sebagai cahaya. Kami jadikan untuknya, untuk nabinya, cahaya yang bisa menunjukkan kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, ini semakna dengan wawajadaka dhallan fahada. Nah, kemudian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa maksud wawajadaka dhallan fahada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersesat fi syi'abi Makkah, di lembah Mekah. Nabi pernah tersesat di lembah Mekah sewaktu beliau masih kecil. Summa raja'a, kemudian beliau kembali, maksudnya beliau bisa pulang dari tersesat tadi. Nah, ini ada yang mengatakan tafsir dari wawajadaka dhallan fahada seperti itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya wawajadaka a'ilan fa'ahna, dan Allah telah mendapatimu a'ilan. A'ilan itu kalau kita artikan itu orang yang memiliki keluarga banyak, yang fakir. Nah, fa'ahna, kemudian Allah mencukupinya. Nah, di sini ditafsirkan kunta fakiran dza'iyal, engkau adalah orang yang fakir dulu, yang memiliki banyak keluarga. Fa'ahnakallah, lalu Allah mencukupimu, aman siwahu, dari siapa saja yang selainnya. Fajama'a lahu baina maqamai al-faqri was-sabir wal ghani syakir. Kemudian Allah jadikan kamu di antara tempat atau di antara dua tempat, antara fakir yang sabar dan antara kaya yang bersyukur. Shalawatullah wassalamu alaihi. Jadi Allah menjadikan Nabi itu antara dua tempat tadi, antara fakir yang sabar dan antara orang kaya yang bersyukur. Kemudian Qatadah berkata di dalam firman Allah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ada,
wa wajadaka ilang fa'ana, kata Qatadah bahwa kanat hadhi manazil Rasulullah, ya. Jadi ini adalah merupakan ya, tempat-tempat atau kedudukan Rasulullah SAW sebelum Allah mengutus Nabi SAW. Sebelum Allah mengutus Nabi. Jadi menurut Qatadah yang dijelaskan di sini adalah memang kedudukan Nabi, ya, tapi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi. Jadi Nabi dahulu adalah orang yang yatim, lalu Allah memberikan pengasuhan lewat ibunya, lewat kakeknya, lewat pamannya. Nah, wa wajadaka dhalan fahada, dahulu memang Nabi orang tersesat, bisa juga tersesat di kota Madinah, di kota Mekah, lalu Allah ya bisa memberikan ya jalan pulang. Nah, kemudian wa wajadaka ilang fa'ana, Nabi itu dahulu dalam keadaan fakir, yang memiliki keluarga. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Nabi kan diasuh oleh Abu Thalib, ya, oleh pamannya. Ketika umur 8 sampai ke atas, Nabi diasuh oleh seorang paman yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini memiliki banyak anak, yang terkadang tidak mencukupi untuk makan atau untuk kegiatan sehari-hari, itu tidak mencukupi karena anaknya banyak ditambah dengan pengasuhan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian di sini disebutkan dari Abu Hurairah, ya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil arad, ya. Jadi tidak dinamakan orang yang kaya itu karena banyaknya barang, walakinnal ghina hinan nafs, akan tetapi yang dimaksud orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwa, orang yang kaya iman dalam hatinya, kaya jiwa dan iman dalam hatinya, itu namanya ghina, bukan orang yang kaya barang, orang yang kaya harta, bukan, tapi orang yang kaya hatinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan, atau kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda juga di dalam hadis lain, ya, dari Abdullah bin Amr, ya, bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, waruziqa kafafan, dan beliau diberikan rezeki kafaf. Kafaf itu menjaga kehormatan, ya, atau menjaga dari meminta-minta. Wa qanna'allahu bima atah, dan Allah cukupkan terhadap apa yang Allah datangkan kepadanya, tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Kata Nabi SAW itu adalah orang yang aflaha, orang yang beruntung. Nah, ya, kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah, fa'amal yatima fala taqhar, maka kepada orang yatim janganlah engkau membentak, ya. Kama kunta yatiman fa'awakallahu fala taqhar, ya. Sebagaimana engkau, ya Nabi, ya Rasulullah, engkau dahulu adalah orang yatim yang Allah berikan pengasuhan lewat orang lain, maka janganlah engkau membentak orang yatim juga. Ya. Yatim di sini maksudnya adalah la tuzillahu wa tanharhu wa tuhinhu, ya. Jadi orang yang yatim di sini maksudnya orang yang tidak boleh dituzillahu, ya, yang tidak boleh dihinakan, dihardik atau dibentak, wa tuhinhu diinjak-injak, ya. Tapi berbuat baiklah kepadanya dan berlemah lembutnya kepada anak yatim. Nah, kemudian, ya, wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah kalian menghardiknya, ya. Wa kama kunta dhalan fahadakallahu fala tanhar, ya. Sebagaimana kamu Muhammad itu dahulu orang yang tersesat, maksudnya dari sebelum mendapatkan wahyu atau sebelum diutus jadi nabi, ya, maka kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu, janganlah kamu setelah itu menghardik orang-orang yang meminta, menghardik kepada orang-orang yang meminta. Fil ilmi al mustarsyid, ya, dalam hal ilmu
al-mustarsyid yang dijadikan petunjuk. Nah, ini maksudnya ya tidak boleh menghardik orang yang meminta ilmu kepadamu ya Rasulullah ya. Kemudian wa ammasaila fala tanhar, juga ada yang mengartikan dan kepada para peminta maka janganlah engkau menghardiknya. Nah, kama kunta dhalan fahadakallah fala tanhar sa'il fil ilmi al-mustajib. Ini sama seperti sebelumnya. Ya, jangan kau membentak atau jangan kau hardik orang yang minta ilmu untuk jadikan hidayah. Nah, kemudian Ibnu Ishaq yang mengartikan wa masaila fala tanhar fala takun jabbaran wala mutakabbiran. Kata Ibnu Ishaq artinya adalah janganlah kamu menjadi orang yang sombong, yang keras kepala atau yang membanggakan diri. Wala fahasan, tidak juga menjadi orang yang keji. Wala faddan, tidak juga menjadi orang yang kasar. Ala du'afa, kepada orang-orang lemah ya. Min ibadillah, dari para hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun kepada nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Nah, di sini wa kama kunta ilan fakiran, sebagaimana engkau dahulu adalah orang yang kurang ya, yang fakir. Nah, dan punya banyak keluarga, lalu Allah memberikan kecukupan untukmu, maka ceritakanlah nikmat Allah itu kepada orang yang lain ya, kepada orang lain yang telah diberikan kepadamu. Nah, kemudian sebagaimana ini juga disebutkan dalam salah satu doa al-ma'thur atau doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alna syakirina li ni'matik ya. Dan jadikanlah kami ya Allah orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Musinnina biha alaika, yang selalu memuji ya nikmat-nikmat Allah tersebut terhadap-Mu. Qabiluha wa atammuha alaina, yang sudah ya didapatkan dan sudah disempurnakan kepada kami. Nah, ini adalah salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian kita lanjutkan sedikit. Di sini juga ya ada riwayat dari Nu'man ya. Riwayat dari Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir ya. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau menjadi orang bersyukur, ya kita bisa bersyukur terhadap yang sedikit dulu ya, yang pas-pasan, yang kurang kita bisa syukuri dulu ya. Pasti nanti Allah akan mudahkan bersyukur ketika waktu banyak. Tapi kalau ketika sedikit pun dia tidak bisa syukur, nunggu banyak mau bersyukur, maka Allah akan beratkan itu. Allah akan tidak mampukan. Banyak orang yang sudah kaya akhirnya jarang bersyukur juga, jarang berbagi juga, jarang memberi juga. Itu karena ketika sedikit tidak mau bersyukur. Nah, kemudian waman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang saya kan mau bersyukurnya kepada Allah saja. Nah, itu nggak bisa ya. Harus dia bersyukur dulu kepada manusia, baru bisa sempurna bersyukur kepada Allah. Wa tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Ya, dan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah syukur, ya rasa syukur, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Wal jama'atu rahmatu wal furqatu adzab, dan al jamaah itu adalah rahmat ya. Kita bersatu, umat muslim bersatu itu adalah rahmat, wal furqatu adzab, sedangkan perpecahan adalah azab, ya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata la mada autuhumullah lahum wa asnaitum alaihim ya. Ya, tidak
ma da'autuhum ya, kalian tidak akan berdoa kepada Allah lahum untuk mereka wa athnaitum alaihim, dan kalian tidak akan memuji mereka. Nah, dalam hal seperti itu maksudnya ya, kalau mau ya memulai dari yang sedikit ya, dari yang sedikit. Kemudian di riwayat lain la yaskurullah man la yaskurin nas ya. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, jadi ya semuanya dari Allah memang, tapi jalan rizki itu kan biasanya diantarkan lewat tangan-tangan orang lain ya. Maka ketika kita ya nggak mau bersyukur kepada manusia, kita akan berat sekali bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya karena semuanya datang dari manusia, walaupun rizki itu ya asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya di dalam riwayat lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man ubaliya balaan fadzakarahu faqad syakar. Siapa yang ditimpa ujian lalu dia menyebutkan atau menceritakannya, maka atau dia telah zakar ya, menyebutnya, maka dia telah bersyukur. Waman kata mau faqad kafar ya. Siapa yang menyembunyikan ujian tersebut maka dia telah kufur. Nah, tapi ini Abu Daud ya meriwayatnya dari satu jalur atau dari jalurnya sendiri. Kemudian di riwayat lain, man u'tiya ata'an fawajada falyajzibihi. Siapa yang diberikan pemberian lalu dia mendapatkannya maka balaslah. Fa in lam yajid falyusni bihi. Dan jika dia tidak mendapatkannya maka pujilah, ya memuji. Faman asna bihi faqad syakar. Siapa yang memujinya maka dia telah bersyukur. Waman kata mau, dan siapa menyembunyikannya maka dia telah kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di perkataan Mujahid di akhir ya, bahwa an-nubuwah allati ataka rabbuka ya. Jadi ini adalah berkaitan tentang kenabian ya, tentang kenabian. Fahadis ya, amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maksudnya Allah menyuruh untuk menyampaikan, menceritakan tentang hal nubuwah, tentang ya kenabian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk diceritakan kepada manusia. Nah, kemudian ya termasuk dari riwayat yang menjelaskan akan hal itu ya, maka di sini ada ada ucapan bahwa ya ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru ma an'ama bihi alaihi. Allah telah menjadikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh apa yang diberikan nikmat kepadanya ya, atau dijadikan nikmat kepadanya dari ya kenabian sirron secara rahasia, ila man yatma'innu ilaihi, kepada orang yang beliau percayai darinya, min ahlihi, dari keluarganya. Waktu ridat alaihi as-salatu fasalla. Kemudian ya diwajibkanlah untuknya sholat ya, atau sholat ya, kewajiban sholat. Maka kemudian Nabi ya melakukan sholat itu. Jadi ya intinya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun terhadap nikmatmu maka ceritakanlah. Ini banyak tafsirannya ya. Ada yang semua nikmat yang diberikan oleh Allah maka ceritakanlah ya. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena khawatir ya, atau riskan banget dengan yang namanya riya. Ya, kita menceritakan nikmat, hati-hati. Kadang berubah jadi riya ya. Maka ketika ada perintah ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ada tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini boleh menceritakan nikmat yang diberikan kepada kita ya, yang Allah berikan kepada kita, dengan syarat harus menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena kalau tidak akan berbalik jadi riya. Maka dengan riya itu dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita bisa menjaganya, ya tidak mengapa kita menceritakan. Misalnya ya kita qadarullah telah mendapatkan kesembuhan, ya, telah mendapatkan kesembuhan dari penyakit,
karena ya perantara, karena sebab misalnya kita itu apa namanya, berbekam ya, karena berbekam atau karena apa ya, maka ketika sudah sembuh ya kita ceritakan kepada orang tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ya, kalau misalnya saya 1 bulan lalu sakit, kemudian kemudian kami nyoba berbekam, lalu Allah sembuhkan dengan bekam itu. Dia ceritakan kepada orang, maka itu tidak mengapa, asal jangan sampai muncul riya dalam dirinya. Nah, kalau sudah muncul riya, maka dia akan sangat berbahaya buat dia dan buat amalnya, karena amalnya akan hilang, amalnya akan rusak, bahkan akan hilang ya, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan ya di kesempatan hari ini tentang tafsir surah Ad-Duha. Nah, Allah taala alam. Ya, untuk kuis atau soalnya ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah kita berikan besok ya. Kita berikan besok di hari Sabtu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dipertanyakan ikhwan dan akhwat sebelum ditutup? Ada yang ditanyakan ikhwan dan akhwat sekalian ya sebelum ditutup? Baik, ya sepertinya belum ada. Kita cukupkan pertemuan ya di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.